Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya siswa kelas 7. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia masih tetap bab 4 tentang struktur aspek kebahasaan, teks laporan hasil observasi, dan rangkuman dan penyusunan teks laporan observasi. Sebelum ke materi, mari kita baca doa terlebih dahulu. Semoga diberikan kesehatan hari ini dan diberikan ilmu bahasa Indonesia. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita lanjut ke materi. Struktur teks laporan hasil observasi terbagi dari pernyataan umum yang berisi klasifikasi dan definisi. Kedua, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Selanjutnya, simpulan. Boleh ada, boleh tidak. Perhatikan di halaman 141, struktur umum teks laporan hasil observasi. Nah, di sini pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum merupakan pernyataan umum, definisi umum berisi definisi, kelas, kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Contohnya, pernyataan umum berisi informasi umum, nama Latin, asal-usul kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan adalah merupakan penggunaan kata yang sebagai pembeda pada kalimat definisi. Bagian deskripsi bagian. Bagian B ya. Deskripsi bagian atau deskripsi manfaat. Berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Contohnya, kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan beberapa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat. Suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Ciri bahasa yang menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata buku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan yaitu, dan selain itu, di samping itu, dari segi rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lainnya. Bagian C, simpulan, merupakan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Misalnya, simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacaannya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik pada teks. Tanda koma
dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan dan ataupun tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi, dengan demikian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri orang lain atau geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya, misalnya Pulau Seram, Antartika, Sungai Kapuas. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contohnya, Selat Lombok, Teluk Benggala. Imbuhan asing adalah imbuhan yang berasal dari bahasa asing. Contohnya, bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Bagian E, rangkuman dan penyusunan teks laporan hasil observasi. Rangkuman teks laporan hasil observasi bagiannya adalah mencatat teks yang akan dirangkum dengan teliti. 2. Mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti teks. 3. Merangkaikan kembali teks yang tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah dicatat. Selanjutnya, menyunting rangkuman baik dari segi isi maupun bahasa. Penyusunan teks laporan. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Melakukan kegiatan observasi, membuat kerangka teks laporan hasil observasi, menyusun teks laporan hasil observasi, menyunting teks laporan hasil observasi. Demikianlah materi hari ini tentang masih tetap bab 4. Struktur dan kebahasaan, serta rangkuman dan penyusunan teks laporan hasil observasi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.